Ketika kita mendapatkan musibah, maka rahasiakanlah dan tidak perlu membicarakan kepada siapapun. Maka Rasulullah memberikan arahan, minal birri kitmanul masaib wal amrad wassadaqah. Termasuk diantara pokok kebaikan itu kamu menyembunyikan musibah, menyembunyikan penyakit, dan menyembunyikan sedekahmu. Nabi mengatakan minal birri, termasuk pokok kebaikan. Jadi orang yang memiliki sifat-sifat wali-walinya Allah itu apa? Mereka yang disangka orang itu gembira, padahal hatinya dalam kondisi sedih. Orang yang disangka cukup, padahal hidupnya kurang. Itu salah satu sifat wali-walinya Allah. Karena dia tidak mau berbelas kasih dari makhluk, tetapi dia hanya berbelas kasih hanya kepada Allah. Makanya diantara perkara yang harus kita mengerti, kalau kita memiliki masalah, pastikan apa yang terjadi pada masalah kita dan hati kita itu auratnya kita, Ibu. Karena sebagian ulama mengatakan perasaan hati itu aurat. Jangan biarkan orang lain mengetahui bagaimana aurat hatimu. Biar mereka itu menyangkamu dalam kondisi baik-baik saja. Itu lebih baik. Karena semakin sedikit masalah yang kamu rasakan, semakin sedikit orang yang tahu, semakin besar Allah itu akan menolongmu dalam setiap apa yang kamu rasakan kalau kamu sudah hanya menyerahkan kepada Allah. Masalah kalau sudah terlalu banyak orang yang paham, masalah kalau sudah terlalu banyak orang yang tahu. Satu, Allah itu enggan menolong orang yang terlalu banyak menyampaikan masalah kepada setiap orang. Allah itu enggan. Makanya para nabi dan para rasulnya itu diberikan sifat oleh Allah bahwasanya ujian-ujian yang mereka dapatkan tidak pernah mereka berkeluh kesah kepada manusia. Karena semakin kita sedikit menyampaikan setiap keluh kesah kita kepada manusia, semakin besar Allah itu akan menolong kita dan membantu mencari solusi atas masalah yang kita hadapi. Kalau kita sudah dapetin dalil, logikanya gimana, Ustaz? Logikanya gini, kalau masalah kita terlalu banyak orang yang tahu, pikiran setiap orang itu beda-beda. Dan setiap orang ketika memberikan pandangan pada setiap masalah yang kita miliki, kadang-kadang pandangan mereka itu bersifat sangat subjektif. Bukannya nanti akan memberikan solusi, tetapi akan memberikan kepada kita masalah yang baru. Dan akhirnya apa? Orang yang sebenarnya tidak perlu terseret pada setiap masalah yang kita dapatkan, akhirnya ikut terseret pada setiap masalah ketika kita menyampaikannya. Makanya Nabi Yakub itu ketika ditinggalkan Nabi Yusuf, sedihnya itu hanya kepada Allah, nangisnya hanya kepada Allah. Dan impactnya itu apa? Lu sampai matanya Nabi Yakub itu sampai buta. Karena banyaknya keluhan yang dia sampaikan kepada Allah. Allah itu paling senang, Ibu, kalau setiap ibadah itu disembunyikan. Allah senang. Dan apa yang Allah senangi pula, setiap kesedihan yang kita miliki kita sembunyikan. Makanya para ulama salaf tadi saya mengatakan sifat walinya Allah itu banyak, tapi salah satu sifat walinya Allah yaitu adalah mereka itu menyangkamu gembira padahal kamu dalam kondisi sedih. Orang itu menyangkamu kecukupan padahal kamu kekurangan. Maka itu yang semacam itulah Allah itu merahmati, dan Allah akan menyelesaikan setiap masalah bagi orang yang hanya berharap kepada Allah. Makanya kalau semakin sedikit masalah yang kita miliki, semakin sedikit orang tahu, maka semakin Allah itu akan mencarikan dan akan kemudian memberikan solusi atas masalah-masalah yang kita jumpai apabila kita tidak termasuk menyampaikan masalah itu kepada setiap orang. Jangan biarkan hati kita ini layaknya akuarium yang bisa dilihat oleh setiap orang. Akuarium itu, Ibu, perhatikan, ikan kemanapun itu kan kelihatan. Dia bersembunyi di baling-baling yang berputar, kelihatan. Dia kemudian bersembunyi di bawah atau di dalam rumah yang buatan, kelihatan. Jangan biarkan hati kita itu dan perasaannya itu sebagaimana akuarium yang bisa dilihat oleh setiap orang, akhirnya mengundang orang untuk berkomentar tentang apa yang terjadi pada kehidupan kita. Dan itu tidak termasuk kebaikan sebagaimana yang dikatakan Rasul. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis tadi yang diriwayatkan secara sahih, yaitu di dalam sahih, dalam sisi suatu hadis sahihah, minal birri kitmanul masaib wal amrad. Termasuk di antara kebaikan, kamu sembunyikan musibah-musibah yang sedang menimpamu, dan kamu sembunyikan penyakit yang sedang menimpamu, sebagaimana kamu menyembunyikan sedekah-sedekahmu. Mungkin kita bertanya,
Mungkin kita bertanya, kalau saya menyampaikan apakah hukumnya haram? Enggak, hukumnya tidak haram. Tapi pastikan bahwasanya orang yang kita ceritakan adalah orang yang bisa mencarikan solusi pada masalah yang kita jumpai. Itu saja, selebihnya sudah tutup. Apa yang terjadi pada hati kita ditutup. Jangan sampai malah kemudian kita setiap waktu, setiap saat update setiap status tentang perasaan kita, sampai orang itu akhirnya paham orang ini lagi begini, orang ini lagi begini. Maka itu akan menjadi sebuah perkara yang memberatkan kita. Kenapa? Nanti kita terpancing untuk cerita. Dan setiap terpancing bercerita, maka saya sudah pernah menyampaikan kan, kalau kita sudah menceritakan rahasia, kalau kita sudah menceritakan rahasia yang ada pada kehidupan kita dan masalahnya, para ulama dulu mengatakan, kalau kamu sudah cerita tentang rahasiamu, maka kamu akan terpenjara dengan orang itu sepanjang hidupmu. Ini ya perkataan para ulama. Jadi kalau kita sudah cerita nih, begini mbak, berarti semenjak saat itu kita terpenjara oleh orang itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana nasib kita bersama dia. Dan akhirnya ketika dalam satu kondisi, maka dia akan menceritakan setiap apa yang kemudian pernah kita ceritakan kepadanya. Kenapa? Karena orang yang hari ini kita cintai belum tentu akan menjadi orang yang kita cintai di masa mendatang. Makanya para ulama sampai wanti-wanti, jangan menceritakan rahasiamu. Karena kalau kamu menceritakan rahasiamu, kamu akan terpenjara olehnya sepanjang hidupmu, kamu akan terpenjara oleh dia. Dan akhirnya kita tidak berkutik ketika kunci-kunci kelaparan hati kita sudah dimiliki sama orang. Orang itu tahu, saya tahu kuncinya, saya tahu orang ini apa. Nah, semacam itu. Dan itulah yang menjadi akhirnya perkara itu menjadi tambah berat dan menjadi tambah berat. Belajarlah untuk kemudian menyampaikan kepada Allah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada orang curhat kepada manusia, kok lebih banyak daripada curhatnya dia kepada Allah? Maka sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan syaqauta ilal makhluk wa taraktal khaliq. Tapi sedikit orang yang tahu, semakin sedikit orang yang ngerti. Bahkan kalau mampu kita hanya cerita sama Allah, maka Allah itu tidak akan meninggalkan hambanya yang sudah menyerahkan segala keluhan itu hanya kepadanya. Jadi kalau kita ibu, kita punya masalah, ya, kemudian terluka hati dan jiwa kita serta sanubari kita, dia hanya berharap kepada Allah. Tapi kalau Allah tahu nih, misalkan ini kita ini, Allah tahu ini orang banyak cerita sama orang, lalu tidak banyak cerita sama saya, kira-kira kita mau menyelesaikan? Kira-kira Allah mau menyelesaikan? Mungkin Allah akan membiarkan masalah itu sebagaimana beredar di antara manusia. Maka inilah yang akhirnya menjadikan kita memahami, tutuplah setiap masalah, biarkan Allah yang menyelesaikan setiap masalah-masalah yang Allah berikan pada kehidupan kita. Cuma memang harus paham, kalau menyerahkan kepada Allah setelah kita menceritakan masalah kita hanya kepada Allah, maka kita harus mengerti tidak ada yang instan dalam setiap proses-proses yang syar'i ketika akan memberikan solusi pada kehidupan kita. Setiap jalan-jalan yang kurang benar itu biasanya instan, tapi jalan yang syar'i itu biasanya butuh kesabaran. Makanya kalau nanti sudah menyerahkan kepada Allah, maka pahami sesungguhnya solusinya itu harus ditunggu dengan kesabaran.